Selamat pagi, pemirsa Saroha. Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita, kalian menguatkan kita di pagi hari ini akan melakukan segala aktivitas kita, tertulis dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Memberi. Nah, ini salah satu pergumulan panjang kita dalam memberi yang didasari oleh sukacita atau didasari oleh beriman kepada Yesus. Karena kali ini melalui firman ini Yesus mengajak kita bersama menyoroti sesuatu hal. Saya buat suatu perbandingan, misalnya Bapak Ibu, jika di Facebook, di dunia maya sering kita membaca di postingan seseorang sorotan misalnya, itu berarti dia meminta kita untuk turut memperhatikan apa yang sedang disorotinya, apa yang sedang dia tampilkan, cerita apa yang sedang dia tampilkan untuk kita soroti misalnya. Nah, itulah sekedar misalnya perbandingan kecil, katakanlah bukan perbandingan, contoh. Sekarang Yesus juga mengajak kita untuk hal yang sama, sorotan itu adalah tentang masalah memberi atau masalah pemberian persembahan yang diberikan di bait suci. Mengapa kita harus menjadi sorotan? Menurut Yesus penting itu supaya kita semua memperhatikan apa yang menjadi inti dari persembahan, agar kita tidak anggap remeh, agar kita tidak sepele menyangkut hal ini. Pemirsa Saroha, sorotan Yesus bukanlah masalah angka, sorotan Yesus bukanlah masalah jumlah ketika memberi persembahan misalnya. Ketika memberi sedikit atau banyak, bukan itu masalahnya. Tetapi bagaimana hati orang yang memberi itu. Orang yang percaya kepada Allah, memberi sesuatu kepada Allah melalui bait suci. Kita memberi dalam ayat ini, dalam bahasa Batak diterjemahkan misalnya medebuhon atau dijatuhkan. Berarti persembahan itu tidak diberikan dengan cara seperti yang biasa dilakukan gereja, tetapi dijatuhkan dalam wadah tertentu. Oleh karena itu kita perlu melihat dalam bahasa aslinya bahwa makna dari memberi itu, makna dari maddabuhon itu sebenarnya adalah melemparkan baik secara paksa, melemparkan dengan baik, bukan dengan paksaan. Kemudian memberi itu adalah baik dengan tujuan yang pasti, bukan sembarangan. Nah, yang dua inilah yang disoroti Tuhan Yesus dari setiap orang yang memberi. Apakah dia memberi dengan sembarangan? Apakah dia memberi dengan paksaan? Apakah memberi secara paksa dan sembarangan? Atau memberi untuk menghormati Allah dan melakukan perintahnya, karena memberi persembahan adalah perintah Allah. Lihat misalnya dalam ayat ini, seorang janda yang miskin memberi, lalu disebutkan Tuhan Yesus, dia sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, dari kecukupannya, misalnya dia orang kaya, tetapi janda miskin itu dia memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Makanya bukan soal jumlah, tetapi soal hati, motivasi yang jelas dan pasti soal memberi.
Jadi memberi bukan soal ketika dia memberi jumlahnya banyak, tetapi adalah motivasinya yang jelas dan benar. Jika yang diminta untuk memilih, maka mungkin kita akan memilih bahwa persembahan orang kaya itulah yang baik karena jumlahnya banyak. Makanya saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bukan soal jumlah yang banyak, tetapi Yesus justru memilih persembahan orang janda miskin sebagai persembahan yang baik dan benar. Memberi dengan sukacita dan memberi dengan ucapan syukur, didorong oleh hati yang bersyukur, kesucian hati yang bersyukur kepada Tuhan. Itu mendasari bagaimana janda miskin itu memberi persembahannya. Orang berkata, hati itu yang penting, keadaan hati yang penting, karena dari hatilah keluar atau terpancar semua tindakan kita. Hatilah yang menggerakkan ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memberikan persembahan yang kita berikan, hatilah yang menggerakkan. Jadi itu tidak boleh direkayasa, hatilah yang menentukan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi dengan hati, bukan soal jumlahnya. Bukan berarti tidak penting jumlahnya, tetapi bukan soal jumlah, tetapi dengan hati. Karena didorong oleh hati yang ikhlas dengan ucapan syukur, pasti kita memberi dengan sukacita dalam jumlah-jumlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas, didasari oleh iman, pengharapan, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami memberi penuh dengan sukacita dan didorong oleh hati yang tulus ikhlas senantiasa, supaya kami Tuhan tidak jatuh dalam kesombongan, di mana kami memberi dengan paksaan yang jumlah lebih besar, namun hati kami tidak ikhlas. Tapi ajarlah kami senantiasa Tuhan memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur, hati yang ikhlas kepada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu di pagi hari ini dalam melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Engkau kuatkan, Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.